Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin wa nahnu ala dhalika min asyahidin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di kesempatan pagi ini Allah kembali pertemukan kita dalam kegiatan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas kita di kesempatan pagi ini betul-betul dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari kebaikan yang akan memperberat timbangan kebaikan kita kelak hari kiamat. Minimalnya ikhwan fillah, mudah-mudahan masjid yang tengah kita duduki saat ini menjadi saksi kelak hari kiamat kalau kita pernah melakukan kebaikan di atas. Dalam sebuah riwayat, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan, kata beliau, inna fi dawami dzikri fi tariqi wal baiti wal hadari was safari wal baqa'i taktsiran lisyuhudil ardi yaumal qiyamati. Sesungguhnya kata beliau, ketika seseorang terbiasa berzikir kepada Allah, baik di rumahnya, baik ketika di jalan, baik ketika safar, ataupun ketika dia sedang mukim, maka itu merupakan bentuk upayanya untuk memperbanyak saksi bagi dirinya kelak pada hari kiamat. Saya ulangi, beliau mengatakan sesungguhnya kebiasaan zikir seorang hamba baik di rumahnya, di masjid dan lain sebagainya itu merupakan sebuah upaya dalam rangka memperbanyak saksi kebaikan kelak untuk hari kiamat. Kelak untuk hari kiamat. Beliau mengatakan fa innal bu'ata wal dara wal jibal wal ardh, karena sesungguhnya tempat yang kita duduki termasuk rumah di dalamnya, gunung yang kita jalani ataupun bumi itu sendiri, tashhadu lidzakiri yaumal qiyamati, akan memberikan persaksian di hadapan Allah kepada orang yang suka berzikir kelak hari kiamat. Kata beliau, hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an, yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Hari kiamat nanti kelak bumi akan memberikan kabarnya. Maksudnya memberikan persaksiannya kepada orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan dan berbuat buruk dengan keburukan. Maka tadi kita sampaikan, mudah-mudahan betul minimal buminya lah yang kita duduki, yang kita berkumpul di atasnya jadi bukti, jadi saksi kalau kita pernah berbuat baik di atasnya dalam rangka meningkatkan iman takwa kita kepada Allah. Berikutnya kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ikhwan fillah rahimakumullah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian tafsir dan kita akan masuk ke surat yang baru, yaitu surat Al-Insyirah, atau orang sering juga menyebut dengan surat Asy-Syarah, atau juga kadang menyebutnya dengan surat Al-Nashrah. Sebuah surat yang jumlah ayatnya 8. Sebuah surat yang turunnya ketika Nabi masih di Mekah. Insyaallah semua sudah pada hafal ya. Allah berfirman di surat tersebut, yang pertama, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kemudian wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ini ayatnya Ikhwan fillah. Dalam beberapa tafsir, ketika para ulama menjelaskan tentang tafsir ini, disebutkan bahwasanya iftatahallahu ta'ala hadhihi surata al-karimata bitadhkiri nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bi ni'amihi alaihi. Di dalam ayat ini wafillah, Allah memulai dengan menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muqarriran laha, dan menegaskannya kalau kenikmatan itu betul-betul ada gitu. Hatta yudawwim ala syukrihi ta'ala, dengan tujuan agar Nabi Muhammad mendawamkan, membiasakan untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa bentuk kenikmatan yang Allah berikan di ayat ini? Yang pertama, alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Apa maksudnya alam nashrah laka sadrak? Kalau kita mengartikan secara perkataan, maka artinya adalah alam bukankah. Nashrah bermakna nafsahu aw wasi, artinya kamu telah meluaskan atau melapangkan. Sadraka, dada. Jadi alam nashrah laka sadrak artinya bukankah kami telah melapangkan dadamu. Namun kata para ulama, termasuk Syekh Utsaimin rahimahullah, termasuk juga dikutip dalam kitab Tafsir Al-Baghawi, disebutkan bahwasanya Imam rahimahullah, kalimat istifham atau kata a di ayat yang tadi kita sampaikan itu disebutnya dengan istifham takriri. Ini wafillah, kata-katanya artinya apa-apa, tapi punya makna untuk menegaskan. Jadi bukan sebuah pertanyaan yang perlu dijawab, tapi suatu ungkapan penegasan tapi dalam bentuk pertanyaan, Pak. Kayak semacam contoh begini, kita sudah memberikan kunci kepada teman kita, lalu teman kita nanya, kuncinya mana? Lalu kita bilang, kan sudah saya kasih kepada tadi. Ini kan bentuknya kayak pertanyaan gitu, atau bukan sudah saya kasih tadi ke kamu tadi. Ini kan cuma ini dalam rangka penegasan, kalau kunci sudah kita kasihkan. Makanya kata para ulama, artinya adalah kami wahai Muhammad telah betul-betul melapangkan dadamu. Apa maksud melapangkan dadamu? Ada dua pendapat setidaknya dalam hal ini, maksudnya. Yang pertama maksudnya adalah kami telah mensucikan hatimu sehingga kamu punya dada yang lapang. Kan kita pernah sama-sama bacakan riwayat bagaimana Rasulullah SAW dibelah dadanya, kemudian disucikan oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam. Ini yang pertama. Yang kedua dikatakan diantaranya adalah maksud alam nashrah laka sadrak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Muhammad SAW seorang sosok yang punya hati yang sangat lapang, punya hati yang sangat lapang,
Saking lapangnya beliau memiliki akhlak-akhlak yang sangat luar biasa. Saya bacakan sedikit penjelasan. Di antaranya ada sebuah ungkapan yang menyebutkan bahwasanya Allah telah menjadikan Nabi Muhammad dadanya lapang. Maksudnya sangat luas, sehingga saking luasnya menerima keadaan apapun beliau bisa sabar. Atau kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena luasnya lapang, karena lapangnya dada Nabi, maka beliau bisa melakukan semua perintah Allah, semua ketentuan Allah, baik yang berupa syariat ataupun yang berupa bukan syariat. Ketentuan Allah kata beliau ada dua, ada berupa syariat, perintah-perintah, perbuatan-perbuatan. Nabi saking lapang dadanya, beliau menerima tanpa komentar, tanpa protes. Kalau kita kan kadang nggak begitu, Pak. Diajak sholat sama imam yang bacanya panjang saja, hati mulai bergerutu. Diajak saum sebulan saja, karena kita tidak menerima baiknya seminggu. Nabi Muhammad gak ada demikian, jangankan sholat yang wajib, sholat yang sunnah saja melaksanakannya, masya Allah. Kita mungkin pernah mendengar sebuah ungkapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat malam sampai kakinya bengkak atau kakinya merah-merah, atau tafatul sebagai berarti pecah-pecah gitu. Apa alasannya? Ternyata beliau ketika ditanya terkait itu, kata beliau, afala akuna abdan syakura. Emang tidak boleh saya jadi hamba yang bersyukur? Jadi Nabi Muhammad melaksanakan sholat selama itu dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kata para ulama, maksud dilapangkan dadanya adalah tadi dengan ketentuan-ketentuan Allah. Maksudnya terutama ketika Nabi berdakwah menyampaikan risalah Allah, muncul orang-orang yang tidak suka dengan beliau, yang benci sama beliau, malah menzalimi beliau. Tapi masya Allah, saking lapangnya dada beliau memaafkan mereka. Beliau tidak membalas balik kepada mereka. Contoh dalam sebuah riwayat, Nabi pernah diundang sama salah seorang perempuan Yahudi untuk makan masakannya, Pak, daging kambing. Tapi kemudian diracun, Pak, si daging kambing ini. Nabi datang, lalu Nabi kemudian makan. Setelah makan dikasih tahu kalau di kambing itu ada racun. Ya sahabat ketika tahu hal tersebut bilang kepada Nabi Rasul, izinkan kami untuk membunuh perempuan ini. Apa kata Nabi? Gak usah, gak perlu, kata Nabi. Malah dikabarkan oleh seorang sahabat ketika Nabi meninggal dunia, lalu muncul Khalifah Abu Bakar dan Umar pun, ini perempuan masih hidup pada penjara ke Madinah. Padahal dia betul-betul sudah dengan jelas terbukti ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dihina dengan berbagai macam hinaan, sebagai penyihir, sebagai orang gila, sebagai penyair, sebagai pendusta. Tapi semua itu pernah dibalas. Yang pernah Nabi balas, tidak pernah Nabi balas. Makanya kata para ulama, lapang dada ini betul-betul sangat dibutuhkan sebagai bekal seorang manusia, terutama seorang dai, seorang pejuang, seorang pendakwah, seorang ustaz, seorang kiai. Karena ternyata dulu para nabi demikian. Malah Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk dilapangkan dadanya. Di Quran surat Toha ayat 24 sampai 28 kurang lebih, Allah mengatakan, idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergi ke Fir'aun, dakwah dia, ajak dia, luruskan sikapnya. Innahu tagha, karena Fir'aun ini sudah melampaui batas. Perintah Allah kepada Nabi Musa untuk berdakwah. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa mengatakan, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani.
Nabi Musa mengatakan, Rabbi shrah li sadri, ya Allah kalau begitu lapangkan dadaku, kata beliau. Lapangkan dadaku. Lalu beliau mengatakan, wa yassir li amri, dan mudahkan setiap urusan-urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskan kekakuan pada lisanku. Lalu kata beliau, yafqahu qawli, biar mereka bisa paham tentang perkataan-perkataan beliau. Lihat, Nabi Musa minta pertamanya apa? Agar dilapangkan dada. Karena jangankan berinteraksi dengan orang yang jelas kezalimannya, kadang berinteraksi dengan orang yang baik saja suka ada gesekan, suka ada ketidaknyamanan. Tapi dengan hati yang lapang, hal itu bisa diantisipasi. Ya, makanya dalam sebuah ayat Allah mengatakan, barang siapa yang Allah lapangkan dadanya, maka dia berada di dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah rahimakumullah. Rabbi shrah li sadri. Rasul betul-betul dilapangkan dadanya sehingga punya akhlak yang sangat hebat gitu. Penyabar, tidak mudah terpancing emosinya, segala cercaan, segala hinaan beliau sikap dengan sangat bijaksana. Malah ketika ke Taif dan Padang Batu, beliau tidak mendoakan hal yang buruk. Ihfazillah. Kalau kita kan sudah jelas, pasti mendoakan keburukan. Ke Taif dakwah, tapi malah dilempari batu 3 hari nggak ada satu orang yang masuk Islam. Dilempari batu sampai kemudian terluka, Masya Allah. Sampai datang kemudian malaikat Jibril atas perintah Allah disuruh untuk bantu Nabi Muhammad, mau apa, butuh apa gitu. Malah disuruh untuk membawa malaikat ke gunung. Kalau perlu nanti gunung ditimpakan karena mereka terlalu kaya. Tapi Masya Allah, Nabi hanya mengatakan, lah, nggak usah kata Nabi. Innahum la ya'lamun. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak tahu. Malah yang lebih hebatnya kata para ulama, ketika Nabi Muhammad senantiasa dipermainkan oleh seorang tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul sering berdusta, sering berbuat makar, tipu daya, sering menghasut orang-orang beriman untuk tidak ikut perang bersama dengan Nabi. Tapi ketika wafatnya, Nabi mensolatkannya. Ketika wafat, dalam sebuah riwayat dikatakan, Iwafirullah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna Abdullah bin Ubay lamma tuwfiya jaa ibnuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Ubay tokoh munafik meninggal dunia, anaknya datang ke Rasulullah. Anaknya Abdullah bin Ubay datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, a'tini qamisaka ukaffinhu fihi. Rasul, bisa enggak gamismu kau serahkan kepadaku untuk aku jadikan kafan buat ayahku? Permintaan anaknya. Boleh enggak gamis Anda saya ambil, kamu kasihkan kepadaku, saya mau jadi kafan buat ayah saya. Padahal tahu ini ayahnya orang munafik. Kemudian wasalli alaihi wastaghfir lahu, dan kalau bisa Rasul, engkau salatin dia juga, engkau mintakan ampun juga buat dia. Permintaan anaknya. Kemudian dikatakan fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qamisahu. Nabi pun kemudian menyerahkan gamisnya, kainnya, diserahkan ke putranya sambil mengatakan, adinni usolli alaihi. Boleh kata Nabi, nanti kalau sudah selesai semua urusannya, kabarkan kepadaku, nanti aku mensolatinya. Kemudian dikatakan, fa'adzanahu falamma arada an yusalli alaihi jadabahu Umar radhiyallahu anhu faqala alaysa Allahu nahaka an tusalli ala munafiqin. Terus setelah beberapa waktu dikasih kabar ke Nabi, Rasul sudah selesai siap jenazahnya. Nabi pun kemudian bangkit menuju tempat
mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Pas mau berangkat, Rasul ditahan sama Umar. Umar bilang, Rasul, bukankah Allah sudah melarangmu untuk sholat kayak seperti apa? Untuk mensolatkan orang-orang seperti ini? Bukankah Allah sudah melarangmu untuk mensolatkan orang-orang seperti ini? Kemudian faqala, Nabi mengatakan, ana baina khiyarataini. Betul, kemudian kata Nabi, tetapi ada perkara lain kata beliau, sehingga aku berada di antara dua pilihan, antara menyolatkan atau tidak menyolatkan. Nabi kemudian membacakan sebuah ayat, Pak. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 80 kata Nabi, Allah berfirman, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirullahu lahum. Wahai Muhammad, silakan engkau mintakan ampunan buat mereka, atau boleh juga engkau tidak mintakan ampun buat mereka. Yang pasti kata Allah, walaupun engkau mintakan ampunan buat mereka 70 kali, Allah tidak akan berikan ampunan kepada mereka. Pahami Pak? Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, silakan istighfar engkau buat mereka, atau boleh juga engkau tidak beristighfar buat mereka. Yang pasti kata Allah, walaupun kamu istighfar 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Ini bagi Nabi jadi dalil untuk boleh istighfar bagi mereka sama atau tidak istighfar sama mereka. Silakan gitu ya. Saya ulangi, Nabi mengatakan ini dalil kalau saya kata Nabi diberikan pilihan oleh Allah untuk mensolatkan mereka atau tidak mensolatkan mereka, walaupun sholat dengan tidak sholat sama tidak akan dapat pengampunan. Alhamdulillah. Akhirnya kemudian Qur'anillah fasalla alaihi. Nabi pun mensolatkannya. Nabi pun mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Walaupun kemudian kata para ulama, setelah terjadi sholatnya Nabi atau Ubay bin Salul sholat oleh Nabi, turun ayat larangan dengan tegas tidak bolehnya mensolati orang-orang munafik. Allah berfirman di Quran surat At-Taubah ayat yang ke-84, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Dan jangan sekali-kali lagi wahai Muhammad engkau mensolati orang-orang munafik ketika dia mati selama-lamanya. Selama-lamanya. Ihfazillah rahimakumullah. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi kemudian kisah-kisah lain yang menunjukkan bagaimana lapangnya dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan betul tadi kata para ulama, kenapa kenikmatan ini Pak dijadikan sebagai kenikmatan pertama yang Allah sebutkan? Karena ini betul-betul modal yang sangat penting bagi kehidupan seorang manusia untuk hidup di atas muka bumi ini. Bahwa orang sabar atau orang miskin ketika dia menerima kemiskinannya kan karena lapang dada. Begitu orang kaya demikian karena lapang dada. Ketika dadanya sempit, jangankan diberikan musibah yang besar, disinggung sedikit saja langsung naik darah. Maka penting ini pun kita mintakan kepada Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkan dadaku, lembutkan hatiku, dan lain sebagainya. Maknanya hampir seperti itu. Ini kenikmatan yang pertama. Allah memberikan kepada Nabi Muhammad dada yang lapang. Maksudnya tadi dicuci, dibersihkan sehingga hal-hal buruknya tidak ada. Atau yang kedua maksudnya adalah Allah berikan kepada Nabi satu karakter, satu sifat yang sangat mulia, yaitu lapang dada, yang dengannya Nabi Masya Allah dalam perjuangannya, dalam ibadahnya betul-betul maksimal. Karena syariat Allah ada dua. Yang pertama melaksanakan perintahnya, yang kedua menerima ketentuannya, menjalankan syariatnya, yang kedua menerima ketentuannya. Kan ketentuan Allah juga
bagian dari perintah kita untuk beribadah. Ketika kenikmatan ya bersyukur, ketika kesulitan berarti sabar, dan dia butuh kelapangan dada di hukum Allah. Ini kenikmatan yang pertama. Yang kedua, kemudian Allah mengatakan wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka wizrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Dan kami juga wahai Muhammad yang telah anqadha itu kata ulama anqadha emang wa wada'na itu artinya wa wada'na anka wizrak artinya adalah dan kami juga yang telah mengangkat wizrak. Wizrak itu bisa punya dua makna, bisa berarti beban, bisa berarti dosa. Saya ulangi, wizrak itu bisa berarti beban, bisa berarti dosa. Namun kalau melihat kata dasarnya ini artinya dosa. Sehingga maksudnya adalah dan kami telah memberikan nikmat kepada Muhammad berupa dosa-dosa kamu kami ampuni, dosa-dosa kamu kami angkat, dosa-dosa kamu kami hilangkan. Emang Nabi berdosa? Dan mungkin untuk pertanyaan begitu banyak. Kalau kemudian Allah angkat dosa Nabi Muhammad, apakah menunjukkan Nabi Muhammad pernah berbuat dosa? Maka jawabannya iya. Jawabannya iya. Dibuktikan dengan apa? Dengan beberapa dalil. Kalau Nabi Muhammad pernah melakukan beberapa kesalahan, tapi langsung Allah tegur gara-gara kesalahan itu. Dan ini pun berlaku pada nabi-nabi yang lain selain Rasulullah SAW. Nabi Adam contohnya melakukan kesalahan dengan memakan buah larangan, begitu. Sampai kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh alaihissalam mendoakan doa kepada kaumnya. Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya. Dan Nabi yang lain demikian. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Cuma perlu dipahami kata para ulama, dosa mereka syaratnya atau dosa mereka adalah ketika melakukannya yang pertama tidak berkaitan dengan risalah Allah. Maksudnya tidak berkaitan dengan mengurangi risalah Allah atau menambahkannya. Allah suruh membacakan 10 ayat, ibaratnya cuma 9, bisa satu sembunyi, tidak berkaitan dengan masalah itu. Atau mengembalikan kata Allah harus dijauh jadi tidak gitu Pak. Enggak, Nabi tidak demikian. Karena ada ancaman dalam Al-Quran, kalau Nabi berbuat demikian akan langsung cabut nyawanya. Jadi tidak ada yang Nabi sembunyikan, tidak ada juga yang dikurangi, tidak ada juga yang ditambahkan. Makanya ketika Nabi Muhammad wafatkan sesuatu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, sudah sempurna agama buat kalian. Yang kedua, yang Allah, dosa yang dilakukan para nabi bukan dosa besar, hanya dosa kecil, itu pun jumlahnya sangat sedikit. Terus Nabi Muhammad apa contoh dosanya? Yang Allah pernah dengar kasus atau asbabun nuzul surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrim ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Wahai Muhammad, kenapa engkau mengharamkan untuk dirimu sesuatu yang dibolehkan untukmu? Sesuatu yang dibolehkan untuk dirimu, mengharamkan yang dibolehkan. Dulu kan kasusnya ada satu siasat mungkin Pak, dari salah satu istri Nabi ke istri yang lain, karena tidak suka dengan sikap beberapa istri yang lain. Dia mengatakan nanti kalau Rasul berbuat, kamu bilang ya Rasul bawa mulut, kita sepakat nanti gitu. Dan betul kemudian dua istri sepakat. Ketika Nabi datang ke rumah keduanya, keduanya mengatakan Rasul mulutnya bau. Karena pernyataan mereka dianggap benar oleh Nabi kebetulan habis, sebagai mengatakan habis minuman dibuat. Akhirnya Nabi mengharamkan minuman di atasnya. Enggak dalam rangka apa? Membuat ridho kedua istrinya, Pak. Membuat senang kedua istrinya. Berulang yang ini
Turunlah ayat ini sebagai teguran bagi Rasulullah SAW kalau sikap tersebut adalah salah. Ini pun bagi kita teguran yang sama, awas jangan sampai melakukan keharaman gara-gara untuk dapat jempol orang. Nabi ini tegur. Atau contoh yang lain, ketika Nabi Muhammad kedatangan seorang sahabat yang tidak bisa melihat, datang kepada beliau untuk meminta informasi tentang Islam. Tapi waktu itu Nabi sedang berdialog dengan orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh mereka, dan Nabi sedang punya harapan besar agar tokoh-tokoh ini masuk Islam. Akhirnya Nabi mengabaikan sahabat yang tidak bisa melihat ini. Turun langsung sebuah ayat menegur Nabi Muhammad, "Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka." Wahai Muhammad, kenapa kau memalingkan muka? Kenapa kau bersifat tidak sombong, tidak bagus wajahnya ketika datang kepada seorang yang buta ingin ilmu tentang agama Islam, tapi kau malah berpaling darinya? Allah nampun. Makanya kata para ulama ada kemungkinan demikian. Cuma tadi syaratnya ini juga dalam rangka membuktikan perkataan Nabi sendiri, Pak. Nabi pernah mengatakan kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwab. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan, tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang segera bertaubat kepada Allah. Nabi manusia bukan Tuhan. Siapa ini manusia? Cucu Nabi Adam alaihissalam. Malah kalau kita pernah ingat ketika membahas hadis di malam Jumatan tentang kisah Nabi Adam yang melakukan kesalahan, ketika mau dicabut nyawa protes juga. Apa kata Nabi? Nabi Adam berbuat salah, akhirnya anak-anaknya pun melakukan kesalahan. Nabi Adam berbuat keliru, akhirnya anak-anaknya pun melakukan kekeliruan. Nabi Adam lupa, akhirnya anak-anaknya pun melakukan atau merasakan disebut lupa. Dan Nabi Muhammad termasuk bagian dari cucunya Nabi Adam. Cucunya Nabi Adam. Malah untuk menegaskan ini, Allah pernah menurunkan sebuah ayat untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Allah? Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, sesungguhnya hanya saya ini sama seperti kalian, manusia biasa. Sama seperti kalian manusia biasa. Perbedaannya adalah hanya saja kata Nabi, aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada kalian bahwasanya hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi, atau hanya Allah lah satu-satunya Tuhan di atas semesta. Ilahu wahid. Ikhwan fillah, kita sampai sekali lagi sejak zaman Nabi Adam. Malah Allah ketika berbicara Nabi Adam tegas mengatakan di surat Toha kalau tidak salah, wa asa Adam rabbahu. Nabi Adam telah bermaksiat kepada Tuhannya, kepada Allah. Ini tegas disebutkan maksiat kata Allah. Yang mafrahum. Begitu pula Nabi Nuh tadi kita katakan, Pak. Ya, Nabi Nuh tadi kita katakan ketika Nabi Nuh alaihissalam mendoakan sesuatu yang tidak layak lah bahasanya. Lalu beliau pun menyadarinya dan mengatakan, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, kata Nabi Nuh, dari memohon kepadamu dengan sebuah permohonan yang tidak aku mengetahui hakikatnya. Maka tolong ampuni kesalahanku, karena sekiranya engkau tidak mengampuni kesalahanku, aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya maafirullah. Nabi Musa pernah berdoa, Allah menyebut dalam Al-Quran, bahwa kazabu Musa faqada
alaih. Nabi Musa pernah berkelahi lalu meninju orang yang berkelahi dengannya sampai akhirnya mati itu musuhnya itu. Akhirnya mati. Kemudian qala hadza min amri syaitan. Nabi Musa sadar dan mengatakan ini perbuatan syaitan. Ini perbuatan syaitan Nabi Musa. Berarti dia tahu itu sebuah kesalahan. Kemudian innahu aduwwun mudhillun mubin. Sungguh setan itu adalah sosok yang menyesatkan dan betul-betul jelas dia merupakan sosok yang menyesatkan atau musuh yang nyata begitu. Kemudian hadis ini beliau mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku telah berbuat zalim sama diriku sendiri. Maka tolong ampuni kesalahanku kata Nabi Musa. Berarti betul Nabi Musa juga berbuat kekeliruan. Ihwafil hukum Allah. Nabi Daud juga pernah sama kata Allah, pernah berbuat kesalahan. Di surat Sad ayat 24 sampai 24 sampai 25 Allah mengatakan wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anam faghfarna lahu dzalika. Jadi ada kasus Nabi Daud alaihissalam pernah kedatangan dua orang yang bersangkutan, lalu memutuskan tanpa mendengar terlebih dahulu dari kedua persangkutan, dari dua orang ini. Beliau memutuskan dari sepihak saja informasinya. Lalu beliau sadar kalau ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini merupakan ujian, akhirnya kemudian beliau istighfar meminta ampun kepada Allah atas keputusannya yang terlalu tergesa-gesa sambil berlutut sujud begitu Pak, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil wa'ana, maksudnya anak ini honfillah bertobat kepada Allah. Allah mengatakan faghfarna lahu, kami pun kemudian memaafkannya. Kami pun kemudian memaafkannya. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah mungkin yang kata sebagian para ulama Pak, di antara hikmah yang perlu kita ambil ketika Nabi pernah melakukan dosa, bukan kemudian membuat kita makin bermudah-mudah berbuat dosa, tapi meneladani beliau bagaimana taubatnya beliau, istighfarnya beliau dari perbuatan dosa itu. Kenapa? Karena di ayat berikutnya alladzi anqadha dhahrak. Perbuatan dosa ini membuat beban di pundak Nabi Muhammad terasa berat. Maksudnya dosa itu di hadapan Nabi Muhammad sesuatu yang sangat mengerikan gitu. Kalau kata para ulama itu, kalau kamu berbuat dosa, harus seorang membayangin kamu tengah berada di sebuah tempat, tapi di atas kepala kamu ada gunung yang terbalik yang siap jatuh menimpa kapan saja. Nah, para nabi demikian. Makanya para nabi ketika tahu perbuatan dosa mereka, sadar dengan hal tersebut, istighfarnya berulang-ulang, doanya masya Allah. Termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Dalam sebuah riwayat, Nabi pernah berdoa kepada Allah. Kalimatnya, Rabbik fitli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri kullihi wa ma anta a'lamu minni bihi. Allahumma ighfirli khataayaya wa 'amdi wa jahli wa hazri wa kullu dhalika indi. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Anta al-muqaddimu wa anta al-muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Doa Nabi. Artinya apa? Allahumma ighfirli khati'ati. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahanku. Wajahli, ampuni juga kebodohan-kebodohanku. Kemudian wa israfi fi amri kullihi, ampuni juga sikapku yang melampaui batas dalam urusan yang telah aku kerjakan. Wa anta a'lamu bihi minni, dan aku yakin engkau lebih tahu akan hal itu dibandingkan diriku sendiri.
Engkau lebih tahu tentang hal itu dibandingkan dirimu sendiri. Kita mau yakin pernah berbohong Pak sama seseorang, tapi 2 hari kemudian lupa kebohongan apa yang sudah kita kembali. Allah enggak gitu, semuanya ada catatannya. Makanya Nabi mengatakan, kau lebih tahu tentang kebodohanmu, tentang melampaui batas dalam sikapmu, tentang kesalahan-kesalahanmu, kau lebih tahu ya. Maka ampuni semua itu kata Nabi. Ampuni semua itu kata Nabi. Kemudian Allahumma ighfir li khataayaya wa 'amdi wa jahli wa hazli. Ya Allah, ampuni juga kesalahan-kesalahan yang aku perbuat ketika serius atau ketika bercanda, atau ketika sengaja atau ketika tidak sengaja. Nabi, ampuni kesalahanku ketika serius, ketika bercanda, ketika sengaja, ketika tidak sengaja. Padahal tidak sengaja maka bisa jadi nggak berdosa. Tapi Nabi tetap minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampuni juga kesalahan-kesalahan yang telah aku lakukan atau mungkin yang nanti akan datang, yang akan terjadi. Ampuni juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, kemudian wa man asrartu wa ma a'lantu. Ampuni juga kesalahan yang aku sembunyikan atau yang aku lakukan terang-terangan. Kata Nabi SAW, antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Engkau adalah zat yang terdahulu, engkau juga adalah zat yang terakhir, dan engkau sangat berkuasa atas segala sesuatu. Ini Nabi minta ampun untuk doa yang dengan semua bentuknya, atas dasar kesalahan, kejahilan, melampaui batas, kemudian dosa yang sengaja, tidak sengaja, dosa yang serius ataupun yang tidak serius, kemudian yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan, kemudian yang telah lalu ataupun yang akan datang. Ini kelewat. Dan hampir tercakup dalam semua ini ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, jangan diambil hikmah dengan Nabi pernah berbuat dosa berarti kita pun wajar berbuat dosa, bukan hal itu. Tapi hikmah yang kata ulama, lihat Nabi, contohi Nabi dalam taubatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam taubatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena para Nabi itu sekali lagi kita betul-betul merasa takut ketika berbuat dosa, karena bagi mereka dosa ini perbuatan yang bisa mendatangkan adab Allah. Seperti pernyataan dalam sebuah ayat di Quran surat saya lupa ayatnya apa. Allah mengatakan, Kul in asaitu rabbi Kul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Sungguh kata Nabi atau katakan wahai Muhammad, inni akhafu, aku khawatir, aku takut, in asaitu rabbi, kalau aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adzab yaumin adzim, akan mendapatkan siksaan terutama kelak nanti pada hari kiamat. Kalau kita kadang berbuat dosa, bermudah-mudahan malah dengan alasan Allah kan Maha Pengampun. Kadang bisa kemudian segera bertobat. Malah kadang ada orang yang suka menjadikan sholat taubat sebagai legalisasi bermaksiat. Habis tobat sholat Al-Quran, ampun selesai. Tobat atau berbuat dosa lagi, tobat lagi, sholat Al-Quran lagi, selesai gitu. Padahal demikian, padahal tidak demikian. Ini wafirahumullah, dua kenikmatan yang baru bisa kita sampaikan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, ada yang mau didiskusikan Pak, ditanyakan, diobrolkan, barangkali kalau bisa kita jawab, kalau tidak kita PR.
Baik, kalau tidak ada, sebelum saya tutup, saya akan bacakan satu paragraf yang tadi belum selesai. Dikatakan dalam pernyataan sebagian para ulama, di dalam tadi kita sampaikan di dalam ayat ini, di dalam surat ini Allah menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Di antaranya Allah memberikan kenikmatan dilapangkannya dada beliau, dibukakannya dada beliau sehingga mudah menerima petunjuk dan nyaman keimanan tinggal di dalamnya. Wa ma'rifatal haqqi wal amali bihi. Malah kemudian juga dengan hal itu Nabi Muhammad pun dengan sangat mudah mengamalkan setiap petunjuk-petunjuk tersebut. Wa min dzalika, dan di samping itu pula syaqqu Jibril li sadrika wa mamlu'uhu hikmatan wa imanan. Allah juga sudah membelah dadanya Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, lalu memenuhi hatinya dengan hikmah dan keimanan. Ini tambahan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya kalau Allah izinkan. Masih ada beberapa ayat lagi, kita baru 3 ayat. Ya 3 ayat, itu 2. Betul, baru 3 ayat. Nah, ada sisa 5 ayat lagi, Pak. Ayat ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan walhamdulillahi rabbil alamin. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Whatever. Yeah.